jadi hakim ini enak. Jadi bagaimana menurut Bapak yang sudah lama bergelut jadi hakim dan sekarang alhamdulillah menjadi ketua ya Pak? Dibilang enak ya, enak lah dari segi fasilitas, lumayan lah negara sudah memberi. Tapi sebenarnya yang paling berat itu adalah tanggung jawabnya, Ustaz. Masya Allah. Saya awalnya kalau amanah begini orang dibilang wakil Tuhan ya kan, mewakili Tuhan di muka bumi, amanah yang sangat berat. Tapi insya Allah. Karena palu di tangannya ya Pak? Iya, kalau hakim sudah berjitihad, sudah memutus, irtafa'al khilaf ya, selesai perselisihan gitu. Tapi paling beratnya begini kalau hakim pengadilan agama, Ustaz, memisahkan hati, Ustaz. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, di video kali ini saya bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bapak Muhammad Yusuf SHI MH. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu bisa ngobrol, bisa berbagi dengan pemirsa sahabat hidup berbagi. Ya. Saya mendengar begitu Pak. Bapak memberikan tausiah, kemudian pernah juga mendengar Bapak Imam. Imam, suara Bapak mirip dengan suara Imam Timur Tengah. Imam Sudes atau Imam Muhammad Ayub itu Pak? Saya nggak tahu ya Imam. Saya coba-coba aja pernah. Cuma nggak tahu nih Ustaz, ini imam mana nih ya? Coba. Kalau nggak salah Imam Matrud Pak ya? Matrud atau Imam Sudes mirip-mirip ya? Nah, nanti coba ya Ustaz. Ya kita lihat sendiri. Ya kita dengar dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Masya Allah. Ini mirip Imam Sudes nih Pak. Oh ini sudah. Saya coba versi saya. Kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum Inna Allaha kana sami'an basira.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fatahallahu laka ya Ustadz. Izin Pak mau nanya-nanya tentang perjalanan menjadi hakim. Boleh Pak? Nah, karena saya dulu diberitakan, disuruh oleh seseorang, Ustadz bisa nggak mendaftar jadi hakim? Karena jadi hakim itu enak katanya. Jadi saya coba mendaftar Pak, ternyata ketika itu ditolak. Karena ijazah saya itu Usuluddin. Ya, jadi katanya jadi hakim ini enak. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak yang sudah lama bergelut jadi hakim dan sekarang alhamdulillah menjadi ketua ya Pak? Ya, dan supaya pelajaran untuk adik-adik mahasiswa enak nak jadi hakim. Ya, kita tanya langsung kepada ketuanya. Masya Allah. Ya Pak. Gimana ya Ustaz? Saya jadi hakim itu sejak tahun 2008 resmi diangkat jadi hakim sampai hari ini, berarti sudah sekitar 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun, hampir 13 ini kalau Agustus ini. Dibilang enak ya, enak lah dari segi fasilitas, lumayan lah negara sudah memberi. Tapi sebenarnya yang paling berat itu adalah tanggung jawabnya Ustaz. Tanggung jawabnya, karena Nabi sendiri mengatakan hakim ini kan 3 golongan ini ya. 2 masuk neraka, 1-nya masuk surga. Tapi ada juga hadis Pak, hadis Nabi, idza hakamal hakim itu, apabila hakim memutuskan perkara, apabila dia salah, dia dapatkan 1 pahala. Kalau dia benar, dapat 2 pahala. Berarti enak dong jadi hakim Pak, dunia akhirat menangnya. Iya. Itu saya bilang, itu 1 golongan yang tadi itu yang masuk surga itu bukan persoalan benar salah putusannya, tapi persoalannya bagaimana dia mencapai putusan itu, mengadili orang itu betul-betul ya. Saya awalnya kalau amanah begini orang dibilang wakil Tuhan ya kan, mewakili Tuhan di muka bumi, amanah yang sangat berat. Tapi insya Allah karena palu di tangannya ya Pak. Iya. Apa namanya? Kalau hakim sudah berjitihad, sudah memutus, irtafa'al khilaf ya, selesai perselisihan gitu. Jadi putusannya itulah yang jadi patokan. Tapi paling beratnya begini kalau hakim pengadilan agama Ustaz, memisahkan hati nih Ustaz. Jadi kita berpikir ya bagaimana yang halal dengan ketokan kita akan jadi haram. Misalnya perceraian gitu. Seorang suami yang awalnya halal akhirnya haram. Ketokan kita. Haram. Tapi kan memang ya itulah
permintaan mereka juga kadang-kadang yang harus kita harus kita pertimbangkan. Banyak mudarat juga kalau seandainya diteruskan misalnya akhirnya kita putus. Nah ini yang paling berat. Kalau hakim tuh kabarnya pindah-pindah berapa tahun itu? Nah itu yang Kalau jadi itu masalah. gimana, Pak? Itu asik kalau menurut Bapak, senang atau ada rasa sedih itu, Pak? Gembira Kalau atau saya pribadi saya nikmati aja nih Ustaz. Nikmati ya? Nikmati aja. Kalau lah enggak karena tugas, saya pernah tugas di Medan 10 tahun. Iya, iya. Di Pandan Tapanuli Tengah 4 tahun, kemudian di Tanjung Balai Asahan 6 tahun, sempat juga ke Papua Ustaz Masya 2 tahun. Oh ya, di Papua tempatnya Iya, itu, kerusuhan itu ya di Wamena tepatnya waktu itu. Pak? Itu pas kejadian atau gimana tuh, Pak? Saya waktu itu pas di hari H-nya itu tanggal 23 September 2019 lagi ngambil cuti saya ke Padang waktu itu untuk ngantar keluarga. Iya, iya. Cuma 4 hari atau 5 hari di rumah kejadian. Jadi sebelum pulang ke rumah memang waktu itu sudah ada tanda-tanda juga Ustaz ya. Udah memanas suasana. Sudah suasana panas. Tapi alhamdulillah seminggu setelah kejadian saya balik lagi. Ya, tapi apapun cerita Wamena, tapi bagi kita itu adalah sebenarnya luar biasa. Umat Islam kuat itu. Umat Islam kuat karena memang kita kalau di daerah minoritas kan persatuan kuat. Itu kelebihannya. Kalau pergaulan sendiri dengan orang Wamena itu gimana, Pak? Bapak langsung terjun itu baik orangnya itu gimana? Baik. Manusia ini pada dasarnya baik. Ya, cuma ya problem-problem luar saja yang kadang dari ekstern maksudnya ya. Hasutan atau apa segala macam. Semua saudara kita, Pak. Paling tidak saudara sesama manusia gitu. Rasulullah juga waktu di Makkah kan juga berbaur dengan orang Yahudi, Nasrani. Ini Pak terakhir, Pak. Terakhir mungkin ada adik-adik kita mahasiswa yang kuliah syariah. Oh, iya. Mungkin ada keinginan menjadi hakim. Kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan untuk bisa jadi hakim itu, Pak? Pertama tekad dulu, semangat ya untuk menegakkan hukum Allah. Saya ayat itu yang saya ingat tuh, "Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul", banyak itu ya, umul kafasikun, ada umul kafirun ada juga ya. Iya. Dan di pengadilan agama itu disitulah hukum Allah. Karena pengadilan agama itu adalah pengadilan untuk umat Islam. Jadi hukum Allah tentang warisan, hukum Allah tentang hukum keluarga, hukum Allah tentang ekonomi. Sekarang kan pengadilan agama menyenangani ekonomi syariah ya. Itu ada di sana. Jadi itulah yang buat semangat. Jadi semangat dulu, kemudian persiapkan cara baca kitab nih Ustaz. Ini memang tes yang paling penting itu adalah iya. Kitab gondul lah kalau istilah orang sekarang. Kitab kuning kalau di Padang ini namanya. Terus ini tekad yang penting, kemudian tambah ilmu wawasan. Kemudian terakhir ya berserah diri kepada Allah. Karena kita mau jadi apa itu sudah ditentukan Allah. Yang penting mau usaha. Iya. Saya dulu tes jaga sekolah enggak lulus ya. Tes pegawai biasa nggak lulus, pas giliran tes hakim lulus. Berarti Allah takdirkan ya jadi hakim ya, jadi hakim. Berarti usaha dan Allah lah yang akan menentukan hasil. Ini sangat berharga sekali nasihat Pak. Ya. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke pemirsa, sahabat hidup berbagi, itulah video kita bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ketua aja begitu luar biasa cara baca Al-Quran. Orang sibuk ya, dan hafalan Al-Quran beliau juga tidak diragukan lagi ya. Orang sibuk saja bisa ngafal Al-Quran. Apalagi kita tidak sibuk. Yang ketua aja bisa ya Pak. Apalagi anggota ya Pak. Apalagi masyarakat biasa yang tidak terlalu sibuk. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.